yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah, sebagai nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, iman, takwa dan kesehatan. Dan dengan nikmat inilah alhamdulillah Allah hadirkan kita hari ini di sini, mengkaji satu di antara ayat-ayatnya, mengkaji satu di antara sirah para soleh di sisinya. Insya Allah kita hari ini akan mengkaji tentang Sayyidina Hamzah dan Umar bin Khattab. Yang kami hormati para guru, para masyayikh, para sesepuh Masjid At-Taqwa. Saya tadi sultan luar biasa, izin Bapak hadir di sini untuk duduk di atas, karena kalau di bawah khawatir di belakang kelihatan. Izinkan ya. Baik, kita hari ini akan bahas tentang Islam Hamzah wa Umar, Islamnya Sayyidina Hamzah dan Umar bin Khattab. Ketika kita berbicara tentang sejarah, kita tidak berbicara siapa Umar bin Khattab, kita tidak berbicara umurnya berapa dan sebagainya. Tapi kita akan mengambil sebuah kisah ketika itu terjadi kepada saya, ketika kita ingin mencari perbandingan, maka ketika itu bandingkan dengan Umar selesai kita. Maka kalau kita ditanya apa kira-kira ketika kita sudah berumur 40 tahun, apa peran untuk Islam? Apa yang kau lakukan untuk Islam? Rumah mewah, oke. Tapi apa yang diberikan untuk Islam? Oh, alhamdulillah Ustaz, saya sudah membangun 10 perumahan dan di dalamnya ada Islamic Center 10-10-nya. Oh, Masya Allah. Ketika Islamic Center itu bergerak, Masya Allah, ada amal jariah yang dilakukan oleh si fulan tadi. Tetapi ada orang, Masya Allah, ketika kita membandingkan diri kita dengan beliau, selesai ya. Ya, mari ketika beliau masuk Islam, satu orang ini masuk Islam, peta dakwah langsung berubah. Sebelumnya ketika sholat harus sembunyi, Islam Umar masuk Islam langsung berubah, bisa terang-terangan. Sebelumnya ketika para sahabat disakiti, sabar ya Rasulullah gitu. Kayak misalkan Ammar bin Yasir dan keluarganya ketika disakiti, jawaban Rasulullah sampai Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh gitu ya. Jawaban Rasulullah, sabrun ala Yasir fa inna mu'idatul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat dibalikan adalah surga. Tetapi ketika Umar bin Khattab titiknya masuk Islam, kata Abdul bin Mas'ud, kami dulu diminta untuk sabar sampai Umar masuk Islam. Ketika Umar sudah masuk Islam, ketika kami pukul kembali. Kenapa? Kalau enggak dibalas lagi, ada Umar bin Khattab menjadi backingan kami. Petanya langsung berubah dengan satu orang ini. Sampai inilah orang yang didoakan khusus oleh Rasulullah. Baik, kita akan belajar dari kitabnya dahulu, baru nanti kita belajar dari dari filmnya. Wa khilal hadzal jaw al-masyhur bitul multufyan, ketika posisi dakwah sudah semakin tidak mudah gitu ya, tantangan semakin berat, ternyata ada cahaya di sana. Hamzah bin Abdul Muthalib itu masuk Islam. Hamzah masuk Islam. Siapa beliau? Beliau adalah paman Rasulullah, satu paman, karena memang satu kakek paman Rasulullah, tetapi secara umur asal minar Rasul, beliau lebih muda daripada Rasulullah 2 tahun, sebagian mengatakan 4 tahun. Kalau 2 tahun berarti mirip dengan Sayyidina Abu Bakar. Beliau itu paman masa lebih muda, iya, karena istrinya Abdul Muthalib tidak satu, banyak gitu ya. Jadi mungkin tidak satu ibu, sepertinya tidak satu ibu. Dan dia adalah saudaranya Rasulullah dalam Rado'ah. Jadi terbiasa di dalam orang-orang Quraisy ketika disusui oleh ibu-ibu susu. Kalau kita penting Bapak Ibu ya, ketika anak kita disusui oleh orang lain, maka wajib dicatat. Anak saya yang pertama itu disusui oleh tantenya, kakak dari istri saya, karena memang pas pertama belum keluar ASI dan harus ada susunya. Maka kita catat. Nanti anak-anak dari si ibu tadi, si yang nyusuin, ini juga sebagai saudara dari anak saya. Jadi dicatat begitu detail. Namanya saudara sepersusuan. Oke. Kenapa beliau masuk Islam? Ini yang penting. Sebab Islam ini, sebab beliau masuk Islam adalah suatu ketika Abu Jahal datang kepada Rasulullah ketika itu posisi sedang di sofa, di bukit sofa, Rasulullah sedang di sana. Fa'adahu, ketika udah Abu Jahal tuh gemesnya luar biasa. Maka coba bayangkan dulu, kita mapping dulu. Rasulullah ketika berdakwah, ada tahun pertama sampai tahun ketiga. Turun wahyu pertama, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad,
Iqra apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tahun pertama dimulai. Setelah itu berjarak selama 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kenabian. Di 3 tahun ini, apakah ada penyiksaan? Tidak ada. Gesekan dengan orang musyrikin? Tidak ada. Kenapa? Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini boleh dilakukan kenapa? Untuk sebenarnya kalau Rasul jurusnya pakai jurus langit selesai semua, udah bismillah dilindungi oleh malaikat. Tapi Rasul ingin mengajarkan kepada kita adanya strategi. Kalau embrio awal ini belum kuat, terus langsung kena tentangan begitu kuat juga, musuh-musuh datang bertubi-tubi, maka embrionya akan selesai. Maka dakwahnya selalu sembunyi-sembunyi, masih di bawah. Ternyata ketika jumlah cukup banyak, baru Rasulullah menampakkan keislamannya. Juga nggak banyak-banyak juga, sekitar ada 40-an orang saja saat itu yang masuk Islam selama 3 tahun. Setelah tahun ketiga, maka Rasulullah menjaharkan dakwah beliau, menampakkan dakwah beliau. Beliau berdiri di Jabal Abi Qubais, satu riwayat. Riwayat lain mengatakan beliau berdiri di atas bukit Sofa. Jabal Abi Qubais, Bapak Ibu kalau memperhatikan saat umroh, di sebelahnya Bukit Sofa itu kalau buka pintu jendelanya, di sebelahnya ada Hotel Raja. Hotel Raja ini ada simbol dulu di situ. Rasulullah berdakwah untuk yang pertama kali secara terang-terangan. Yang kedua di situ pula riwayatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum mengajak manusia untuk melaksanakan haji. Maka di situ menjadi sebuah simbol. Bahasa raja maksa banget untuk membangun hotel di sana. Itulah simbol perjuangan Rasulullah dan Nabiullah Ibrahim yang sekarang menjadi hotel raja. Nah, ketika di situ wasyatamhu wa nala minhu ba'd ma yukri. Ketika Rasul sedang di sofa, Abu Jahal datang. Gemesnya luar biasa dengan Rasulullah. Ini terjadi di tahun kelima. Jadi tahun 1 sampai 3 ketika itu ada madum ayam saja. Tahun keempat itu mulai penyiksaan satu persatu. Tahun kelima juga sama gitu kan. Dan puncak penyiksaan itu adalah di sini. Ketika sampai Umar bin Khattab itu mukulin orang-orang muslimin. Ketika orang-orang muslimin kebayang sahabat Abu Bakar sudah rukuk dan sujud, Utsman bin Affan, Ali, As-Sabiqun al-Awwalun ada sejumlah 10 orang itu, mereka sedang rukuk dan sujud. Umar bin Khattab sedang mukuli orang-orang muslimin, sedang menyiksa orang-orang muslimin. Secara keislaman Umar bin Khattab ini terlambat daripada yang lain, khususnya dari As-Sabiqun al-Awwalun. Tetapi nanti keislaman beliau melejit dengan apa? Dengan jasa-jasa yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Nah, saat itu Rasulullah sedang di sofa, maka dicaci maki oleh Abu Jahal gitu, dan Rasul hanya sakitan la yukallim. Rasul hanya diam saja. Dan ini penting ketika kita ada rame-rame di medsos dan sebagainya, bullying sebagainya, kita diserang gitu ya. Penting untuk kita mengkonfirmasi sekali. Setelah itu serahkan netizen untuk berucap apa suka-suka mereka. Dan ini pula yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau difitnah dengan kedustaan, difitnah sebagai orang yang selingkuh. Belum konfirmasi, enggak, aku tidak melakukannya sekali. Setelah itu netizen mau bilang apapun, Abdullah bin Ubay bin Salul mencaci maki beliau, menfitnah beliau, udah diam saja. Tapi yang penting adalah kita sudah mengkonfirmasi. Dan Rasulullah hanya diam saja dicaci maki oleh Abu Jahal. Summa sarafa la'anallahu 'anil nabi. Maka setelah dia pergi. Setelah pergi, gitu ya, ada seorang budak wanita. Budak wanita ini Maula Abdullah bin Jad'an. Itu saat itu lagi melihat hal itu. Posisi rumah beliau ada di sofa. Mendengar dari rumahnya ada orang baik ini sedang dicaci maki. Enggak terima, laporlah kepada pamannya. Siapa pamannya? Hamzah. Hamzah ini sangat berwibawa. Kerjaannya sebagai pemburu padang pasir. Ini bukan hobi biasa. Kenapa kalau misalkan dia hilang arah gitu kan, diserang oleh serigala, orang yang mentalnya gak kuat gak akan berani. Kayak misalkan dia hobi ngapain? Naik gunung sendirian, itu mental kuat itu. Dan ini adalah memiliki mental yang sangat kuat. Saya kira Hamzah ini pendekarnya orang-orang Quraisy. Ketika dilaporin, ya Abul Mar, wahai Abul Mar, nama panggilan lain dari Sayyidina Hamzah. Lau ra'aita ma laka ibnu akhika, andai saja engkau melihat
apa yang telah dilakukan orang itu, yaitu Abu Jahal, kepada anak dari saudaramu itu, ponakanmu itu, anifan baru saja, wajadahu najalisan fa'alahu wasyabba wasabbahu. Dia duduk di sini di sofa dan dia dicaci maki dan disakiti oleh Abu Jahal. Maka ketika itu orang baru pulang dari kerja, dari berburu panas-panas, itu langsung dengarkan kabar ponakan dicaci maki, dihina. Itu langsung Hamzah marahnya luar biasa. Maka datang kepada Abu Jahal. Abu Jahal lagi duduk di Darun Nadwa. Darun Nadwa adalah posisi pusat kayak gedung DPR-nya bagi orang Indonesia. Jadi gedung DPR yang ada di sekitar Makkah itu hanya orang-orang spesial yang bisa masuk ke area sana. Datang ke situ, tidak banyak berbicara. Maka diambil panahnya. Jadi panahnya busurnya diambil dan dipukulkan di wajahnya Abu Jahal. Fasajjahu munkar. Maka dipukul itu dan beliau mengatakan, ini kalimat yang begitu indah. Atashtumu ibna akhi wa ana ala dini aqulu ma yaqul. Apakah engkau menghina, engkau mencaci maki anak dari saudaraku itu, keponakanku, wa ana ala dini, dan aku masuk agamanya dia. Aku lumayan, aku ucapkan apa yang dia ucapkan. Maka kayak beliau mengatakan, kalau Muhammad mengatakan Allah hanya satu, aku pun mengatakan hal yang sama. Maka beliau melanjutkan, "Farudda alayya dzalika in istata'ta." Balas aku kalau kau berani. Tantangan secara terbuka, Pak. Siapa yang berani? Abu Jahal ini level tinggi, bangsawan besar, pimpinan. Tapi jangan lupa bahwa Rasulullah juga pimpinan juga, anak seorang bangsawan. Kalau kita bilang Quraisy, itu ada Bani Hashim, itu salah satu bangsawan besarnya. Dan Rasul adalah orang Quraisy dan Bani Hashim. Yang berani ngeledekin Rasul itu nggak banyak sebenarnya di awal-awal. Abu Jahal gitu. Orang-orang bawah-bawah itu nggak berani juga sebenarnya. Kenapa? Beliau anak bangsawan. Dan ini orang-orang pilihan gitu. Ketika ditantang seperti itu, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Diam saja. Bani Makhzum pengen bangkit bantuin pemimpinnya. Tapi mereka Abu Jahal mengatakan, da'wa Abu Umarah, biarkan Abu Umarah, fa inni wallahi qad sababtu ibnu akhihi sabban qabiyan. Aku sudah mencaci maki ponakannya dengan caci makian yang sangat-sangat buruk. Baik, hikmah apa yang bisa diambil di sini? Bapak Ibu rahimahullah, bisa jadi nih ketika kita bayangkanlah Abu Jahal seorang pendakwah bagi agamanya. Saking cintanya kepada agama nenek moyang, dia mengatakan sampai kalimat-kalimat yang nggak pantas, kalimat-kalimat yang buruk pada musuhnya. Bayangkanlah gitu ya, kita dalam pandangan kita posisi seperti Abu Jahal dalam agama mereka, alhamdulillah gitu ya. Tetapi kita mengambil sebuah sisi angel yang lain, bahwa ketika caci makian itu, dakwah dengan cara caci maki, berdakwah dengan membuli dan sebagainya itu tidak semakin mendekatkan orang kepada kita, tapi menjadikan kita semakin jauh. Hamzah itu masih agama nenek moyang, agama yang sama dengan Abu Jahal. Jangan bayangkan Hamzah seperti saat ini sebagai pendukung Rasulullah. Beliau sama. Beliau kenapa tidak menyakiti Rasulullah? Karena masih saudara. Kenapa tidak masuk Islam? Karena nggak mudah untuk keluar dari agama nenek moyang. Udah puluhan tahun agama itu dipegang, harus keluar itu nggak mudah. Tapi kenapa keluar? Karena dia melihat kezaliman yang begitu nyata. Saat ini teman-teman Islamis, kan kita Indonesia mohon izin ya, secara terbuka ada terjadi pergesekan, ada blok kanan dan blok kiri. Ketika blok kanan blok kiri, oh pendukung si A, jangan sampai disolatin nanti kalau meninggal, itu lebay. Dia muslim, ketika dulu ada pilihan di Pilgub gitu ya, gubernur di Jakarta, sampai ada suara jangan sholatin pendukung si A gitu. Ini berlebihan. Mungkin bisa jadi gara-gara omongan kita saking semangatnya dengan kalimat itu membuat mereka semakin pilih dengan 100%. Menarik mereka. Karena dakwah Islam bukan seperti itu Bapak Ibu. Dakwah Islam itu dengan kelembutan, dakwah Islam itu dengan logika. Menariknya nanti kita akan mempelajari hal ini di tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah itu terjadi sebuah perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu nggak ada yang asik buat orang-orang muslimin. Satu pun nggak ada yang asik. Satu ada yang asik. Ada sebuah perjanjian. Perjanjiannya adalah kalau ada orang-orang musyrikin pengen murtad, pengen masuk Islam, maka izin dengan walinya. Tapi kalau ada orang muslimin pengen murtad, silakan pulang. Orang sudah datang ke Mekah, sudah masuk ke Mekah, perjanjiannya suruh pulang lagi. Itu perjanjian membuat orang-orang marah semuanya.
Sayyidina Umar bin Khattab marah dengan perjanjian itu, tapi sama Rasul tetap diteken. Kenapa? Di dalam perjanjian itu ada kalimat bahwa antara orang Quraisy dengan orang-orang Madinah terjadi perdamaian selama 10 tahun. Ya udah damai doang, tidak ada peperangan. Tapi ternyata Rasulullah melihat potensi damai ini yang tidak dilihat oleh orang-orang Quraisy. Ketika posisi tenang, dakwah bisa berbicara, orang bisa diajak logika, diajak mikir, diajak memperbandingkan. Ketika mereka membandingkan, oh siapa Tuhannya orang-orang Quraisy? Tuhannya Quraisy adalah orang-orang yang benda-benda yang mereka buat sendiri. Siapa Tuhannya orang-orang muslimin? Kata Muhammad, biasanya juga Muhammad mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kira-kira Tuhan kita dengan Tuhan Muhammad lebih kerengan mana? Tuhan Muhammad itu menciptakan langit dan bumi, tapi Tuhannya Quraisy kita sendiri menciptakan, kita mahat sendiri. Terus dibandingkan lagi, mana yang lebih keren antara Abu Jahal dengan Muhammad? Abu Jahal ya akhlaknya kayak gitu, buruk sekali, pemarah, sering berdusta. Sedangkan Muhammad seorang yang akhlaknya mulia, menepati janji, lembut hatinya. Maka masya Allah, dakwah kurang dari 2 tahun, 1 tahun setengah perjanjian itu batal. Jumlah muslimin 10 kali lipat dari jumlah muslimin antara dakwah pertama sampai tahun ke-6. Itu sekitar 6 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, berarti total ada 19 tahun itu. 19 tahun dakwah dengan 1 tahun dakwah setelah perjanjian Hudaybiyah itu jumlah muslimin bertambah 10 kali lipat. Maksudnya apa? Maksud saya adalah ini. Yuk kita jaga perdamaian ini. Jangan sampai sekarang mungkin dengan pembelaan kita terhadap agama ini sampai menutup mata kita bahwa yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Semua cara digunakan, tidak seperti itu. Mohon izin sering saya sampaikan, bersyukurlah kita di Indonesia Bapak Ibu. Kita buat acara-acara seperti ini tidak harus membuat surat laporan dulu ke pemerintah pusat, laporan ke Kemenang. Coba Bapak Ibu kalau misalkan bayangkan saja di Makkah Al-Mukarramah, ini Masya Allah gitu ya. Setiap majelis-majelis, kalau orang-orang Indonesia banyak ulama yang bersumber dari Makkah, dari Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad Alawi Al-Makki. Itu ada beberapa area yang namanya Nusaifah. Di situ biasa kita ngaji gitu ya. Ketika hajian biasanya ada undangan untuk ngaji di sana. Saat ini ditutup semuanya. Bahkan kalau biasanya ada Ustaz Fikri, kalau guru-guru kami yang di rumah tajwid di sini gitu ya, ada seorang imam yang di Madinah yang dijadikan rujukan utama untuk pembacaan tilawah mereka. Itu Sayyid Abdul Ghasfar. Sekarang ini ditahan di Saudi gara-gara simpel menjadi imam di Hagia Sophia. Jadi imam saja, maka ditahan selama 12 tahun, masuk penjara. Maka bersyukurlah ketika kita masih di Indonesia, apapun bisa kita ucapkan. Liberal ngomong gitu kan, Islamis ngomong, tapi idenya dalam bentuk apa? Ide pemikiran, dan itu asik, akan terus berkembang. Inilah harapan umat dunia terhadap Islam Indonesia. Maka sering saya sampaikan, ceritakan dengan begitu bangganya. Saya 5 tahun di Libya, Ustaz Fikri juga harus 5 tahun, belum 3 tahun di Libya gitu. Saya 5 tahun di Libya. Ketika naik taksi ditanya, "Minan ya akhi, dari mana engkau?" "Ana min Indonesia." Saya dari Indonesia. Dan hampir mayoritas mengatakan dengan kalimat bangga, "Oh, masya Allah, akbaru daulatul Islam fil alam." Negara Islam terbesar di dunia ini. Ada harapan besar terhadap Indonesia. Yang saat ini ada dari G20 menjadi pimpinan presidensial. Jangan lihatnya sebagai seorang pemerintah kita bagaimana saat ini. Enggak, lihatlah kita adalah muslim terbesar di dunia saat ini. Buat drone, buat pesawat sebagainya, R80 sebagainya, kita udah bisa membuatnya. Kita udah mengekspor pesawat, negara muslim. Ada 2, satu lagi negara Turki yang sudah ekspor pesawat-pesawat, negara muslim saya maksudnya. Yuk kita banggakan dulu, jangan ketika gara-gara 1 dan 2 hal gitu ya, kita berantem dengan tetangga kita. Lihatlah ketika kita berantem dengan tetangga kita, apa efeknya terhadap Islam. Dan lihatlah apa peran kita yang kita berikan kepada Islam. Baik, ini untuk cepat waktu. Saya terbatas 3,5 jam lagi. Ini kita langsung ke film saja. Tidak terasa ya, cepat sekali waktunya.
Ini namanya Abu Jahal. Dia lagi jalan-jalan di area sofa. Nah di situ dapeti Rasulullah lagi ada di sana. Ketemu Rasulullah otomatis ingin membuli. Saya cepat saja. Ketemu Rasulullah, palingkan wajahnya. Bayangkanlah kamera ini adalah Rasulullah. Anda yang mutamam, Rasulullah dipanggil dengan kalimat mutamam. ألم أنهك عنه ألم يكفك أنك صدقت عن ديننا وفرقت جماعتنا وضللت آباءنا وعبت آلهتنا ثم أفسدت علينا أبناءنا وإخواننا وعبيدنا. Nah ini yang saya sebutkan tadi, Maula Abu Jad'an, itu pembantunya Abu Jad'an. Dia dengerin, dicaci makilah Rasulullah yang soleh ini. Bahasanya Rasul nggak mendakwahi gitu ya, cuman orang tahu bagaimana akhlak Rasulullah. Bahasanya orang kasihan dengan orang lain itu normal dari zaman dahulu. Jangan lihat agamanya. Ketika orang terdolimi otomatis dia akan sakit hati, itu normal. Ini sakit hati dengan orang yang baik kok dicaci maki. وموالينا وأتيت بكل قبيح حتى تعفر وجهك بالصلاة أمام أعيننا واللاتي ما عرفت قريش أشد ولا أشأم منك فإن كان لابد فاعتزلنا وأرحنا من مشهدك فقد أبغضناه فواللاتي إن رأيتك هنا بعد لأرضخن رأسك بالحجر. Maka ada orang yang rela ketika Rasulullah tidak ada riwayat bahwa itu Rasulullah. Jadi sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, kritik saya sedikit terhadap film ini, sosok Sayyidina Hamzah terlihat betul. Dalam film lain The Messenger, sosok Sayyidina Hamzah itu berbicara jatuh orang semua ngeri gitu ya. Dan ini dia pendekatnya Quraisy. Pulang dari baru pulang langsung ke belakang langsung menangani sakit. Ini maaf ya, kalau di share ke YouTube biasanya agak galak YouTube akan di ban. ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام وجده هناك جالسا فأذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. أو فعل هذا؟ إيه وربي. Baik, menarik yang kedua adalah film ini. Hampir kalau nanti kita cocokin kalimatnya, maulahnya tadi, pembantunya itu, dengan yang diucapkan kepada film ini, itu bisa dikatakan 99% sama plot. Jadi ketika buat film ini, narasinya itu menggunakan narasi sejarah. Jadi bukan entertain gitu ya. Dan kalimatnya ya normal, plot sama apa yang digunakan kajian sejarahnya. Ini kelebihan dari film ini. Maka dia marah dan ketika tahu Abu Jahal itu nongkrongnya itu di kafe elit di Seattle itu tempatnya kumpulan orang Quraisy dari Belanda. Datang gak banyak ngomong, langsung dikasih ada Umar bin Khattab di situ saat itu. أهلا أبا عمارة. أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ نعم أبا عمارة. دع عمارة وكبر نفهم كلمة sama. فإني والله والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. سبا قبيحا حتى menggunakan kata yang sama. هذا الذي نهيتك عنه لم يكن على دين ابن أخيه حتى دفعته إليه دفع. Makanya disalahkan oleh kaumnya. Ini loh yang gue ngomongin pada itu, udah bilangin jangan gitu. Itu ketika musuh Muhammad itu jangan berlebihan juga. Kenapa? Gara-gara Abu Jahal sebenarnya banyak orang yang masuk Islam. Gara-gara Abu Jahal, dia penyeru dakwah sebenarnya. Kenapa? Menyeru dengan kebenciannya. Ketika benci dengan Abu Jahal, lari kepada Rasulullah. Bahasanya kenapa banyak pendukung Rusia? Karena benci dengan Amerika kan sebenarnya, bukan karena cinta Rusianya gitu loh. Nah poinnya seperti itu. ما قالها إلا حمية فإن لم يرجع وثبت عليه. Dia cuma marah doang, makanya dia tahu. والله ما عز محمد بأحد حتى اليوم كما عز بإسلام حمزة. Umar geleng-geleng. Nanti kalau soal kenapa Umar bin Khattab itu ingin membunuh Rasulullah? Karena ketika membenci Rasulullah bukan karena kebenciannya terhadap Rasulullah, tapi karena kebencian dari efeknya. Gara
Hamzah masuk Islam, perpecahan semakin luas. Maka kita selesaikan masalah ini, kita bunuh Muhammad. Setelah ucapan itu dalam riwayat tadi, Sayyidina Hamzah itu gemeteran seharian. Aku mikir kenapa ini seperti ini gitu. Soal itu dia malam-malam itu minum, ketika keluar dari agama nenek moyang itu gak mudah. Maka ketika gak tenang itu datang kepada Rasulullah, tanya kepada Rasulullah apa yang sedang terjadi. Maka dia kepada Rasulullah dan tenang hati beliau dan mengucapkan Islam. Wa kuntu ansuruka hamiyah. Dulu aku menolongmu. Fal'ana ansuruka lil Islam. Engkau keponakan. Wa inni ashhadu an la ilaha illallah karena aku adalah seorang muslim wa annaka rasulullah. Dengan masuknya Hamzah itu, Masya Allah, petanya besar berubah. Umar semakin galau. Pergeseran dengan muslimin akan semakin luas. Baik, ini kajiannya masih agak panjang tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Kita akan melanjutin atau kita cukupkan? Nanti kisahnya terus satu paket karena masih Islam Umar bin Khattab. Kita punya waktu 15 menit nih. Masih ada waktu. Ada tanya jawab dulu, lanjut dulu. Sebenarnya paling menarik ini yang Umar bin Khattab tadi. Baik, selanjutnya galaunya memuncak, maka dia mencari solusi. Ini karena Umar bin Khattab dia terbuka. Jadi ketika ada mikir persoalan di mana, persoalan adalah Muhammad. Gara-gara Muhammad dilihat, maka terjadi perpecahan. Maka untuk menjawab solusi itu, ya Muhammad diselesaikan. Ketika itu beliau masih dalam keadaan kekafirannya. محمد إليه يرجع هذا الأمر كله وما جره علينا من مصائب. Bayangkanlah saat itu dia saking marahnya dia membawa pedangnya. فأختلطه بالسيف. Pada saat ini dia keluar dengan akal patuhnya sudah siap untuk tembak siapa aja. Yang bawa Umar, pedang ini tidak biasa dibawa oleh mereka kecuali mereka sedang keluar kota, ketika mereka sedang ingin perang. Orang semua melihat Umar bawa pedang siang-siang. Semua lihat yang bawa Umar malah mengerikan. Nah, Nu'aim bin Abdullah ini nanya kemana bawa Umar? Ini orang muslimin, cuma nggak tahu apa توشح سيفك إلا لأمر عظيم. أريد هذا الرجل محمدا الذي فرق أمر قريش. كيف قلت؟ رجل لرجل. والله لقد غرتك نفسك يا Maksudnya rajul adalah aku bunuh Muhammad, setelah aku dibunuh, selesai. Maka aku harus akan menyatu kembali. عمر. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ بل أمضي بعد إذن إلى بني هاشم بنفسي ليقتلوني به وينقضي هذا الأمر. Menarik. Anda ketika bunuh Muhammad, apakah mereka dari Abdul Manaf, dari Hashim itu akan membiarkan hidup? Enggak akan membiarkan hidup. Ditakut-takuti seperti itu. Iya. Setelah aku bunuh Muhammad, aku akan datang kepada mereka biar mereka membunuh diriku. Jadi sebuah pengorbanan yang indah untuk sebuah harga persatuan. Gitu ya. Makanya di dalam sebelum Umar bin Khattab masuk Islam ada doa yang selalu diucapkan Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam bi ahdi rajulain. Ya Allah, muliakan Islam dengan satu orang yang lebih kau cintai di antara dua orang ini. Satu, Amr bin Hisham, nama lain dari Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham. Kedua, Umar bin Khattab. Amr bin Hisham ini paman, Umar bin Khattab itu ponakan. Jadi Amr bin Hisham punya anak, Abu Jahal punya adik. Nah, adiknya itu adalah ibunya dari Umar bin Khattab. Dua orang didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah Rasulullah, ya Allah pilihlah satu di antara kedua ini. Ternyata yang dipilih adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Motivasinya berbeda. Motivasinya Abu Jahal itu karena kekuasaan. Gara-gara ada Muhammad, beliau tidak bisa menjadi pemimpin. Kalau motivasi Umar bin Khattab gara-gara Muhammad, Quraisy terpecah. Persatuan itu sebuah yang indah. Di posisi apapun persatuan itu suatu yang mulia. Maka yang terpilih adalah Umar bin Khattab. أهون الشرور. بل أعظمها. أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم أولا؟ Kata ya udah gini aja deh, kalau kalian nggak bisa diemin, ya udah ini urusi keluargamu dulu. Siapa maksudmu? Fatimah. أختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها ختانك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه. Maka ketika nggak bisa dibelokkan dari Rasulullah,
Jangan ditakut-takuti, ternyata nggak takut sama sekali, pengen membunuh Rasulullah, maka dibelokkan pada adiknya. Dalam kaidah usul fikih di sini disebutkan adalah ketika ada dua mudharotah, pilih mudharotah lebih kecil. Fatimah itu masih adiknya Umar. Setidaknya ketika Fatimah, beliau kan sibuk dengan Fatimah, nggak sibuk dengan Rasulullah. Karena potensi Umar untuk membunuh Rasulullah itu bisa dikatakan 90%. Dia pemimpin loh, dia orang besar loh. Bahasanya pemanah hebat gitu ya, seorang pendekar hebat, pendekar pedang yang tangguh. Maka ketika nggak bisa dibelokkan kepada Rasulullah, dibelokkan dengan cara yang lain itu dengan membelokkannya kepada adiknya, si judul adiknya. Kaget. Dan keluarga Khattab, keluarga Umar itu hampir mayoritas setelah masuk Islam. Zaid bin Khattab kakaknya udah masuk Islam. Nanti ada Ummu Jamil bintil Khattab udah masuk Islam. Yang belum masuk Islam hanya Umar, ketinggalan sama bapaknya. Cuma dia nggak tahu. Umar itu muda, tapi yang itu maka berbelok. Bapak Ibu biar membayangin ya, itu bayangin kalau Umar bin Khattab itu dari area Ka'bah, rumahnya Rasulullah itu ada di area Marwah. Kalau lagi melaksanakan haji umroh itu area Marwah, itu Marwah keluar ke arah toilet itu, disitulah rumah Rasulullah. Dan Umar bergerak dari Ka'bah. فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Dengar tilawah mereka secara sepilir saja. Tilawah besar yang tidak jelas itu ternyata masuk dalam artinya رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فاطمة، سعيد، وأنا ذاك Umar sudah ada isbah. Dan sebagian suhunya masih ketinggalan diumpetin di bawah dan nanti akan ditampakkan oleh Allah kepada Umar bin Khattab. أخي ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكما؟ Mahadil hainama, apa suara yang nggak jelas? Hainama itu suara tapi nggak jelas. Hainama. Jadi suaranya nggak begitu jelas. Dia dengar tapi enak gitu kedengaran. Cuman nggak jelas itu kalimat-kalimatnya apa nggak terlalu jelas dari luar. ما سمعت شيئا إلا حديثا تحدثناه بيننا. Mengeles lah ada. بلى والله Cuma ngobrol. لقد سمعت أنكما سبقتما وتابعتما محمدا على دينه فلا تكذبا. أرأيت يا عمر لو كان الحق في غير دينك إذا فعلتما. قضى عن زوجي أيها المتسفل. يا عدو الله أتضربني وزوجي على أن نوحد الله؟ ما كنت فاعلا فافعل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قد أسلمنا على رغم أنفك. Dalam posisi puncak kebakaran bisa terang. Itu karena sebagian mengatakan karena melihat darah mengalir dari mulut adiknya. Di sebalik kerasnya seseorang pasti ada sisi kelembutan. Ternyata lembutnya terhadap keluarga. Maka dia mengusap darah yang mengalir dari mulut adiknya, itu Fatimah. Orang galak, lagi emosi. يدك عني. Dia dekat, jauhkan tangan dari ibu. Dan kondisi benar-benar emosi terguncang luar biasa. Ternyata kiranya bermasalah di Rasulullah, ternyata keluarga juga sudah termasuk bagian dari pengikut Rasulullah. Kaget dia. Saat itu ketika duduk dia melihat ada sebuah lembaran. Lembaran itu ditanya apakah ini lembaran kau barusan baca. Maka diambil oleh Fatimah. Enggak, jauhkan dirimu dari lembaran ini. هذا الذي كنتم تقرؤون منه؟ Lembaran ini adalah mushaf, yaitu Al-Quran. Karena saat itu memang ditulis di pelepah di kulit. لا أفعل. ويحك Maka berikan itu pada dirimu, kata Umar bin Khattab. Kalau hafal, enggak, aku enggak akan berikan itu pada dirimu. Innaka najasun, engkau itu najis. Kalau kamu baca ini maka mandilah.
Ternyata ketika disuruh mandi, mau mandi Sayyidina Umar bin Khattab. Di riwayat ini dalam film tidak mandi karena mungkin agak lama gitu kalau mandi dulu. Nah ini mandi, setelah mandi dibacakan di bapin. قد وقع في قلبي ما قلت. Ada sebagian yang kau bacakan tadi, ada yang masuk dalam relung hatiku. Kaget adiknya. Umar bin Khattab termasuk langka, tidak banyak orang pun yang bisa baca. Dan terus salah satu dari yang bisa baca, dibacalah lembaran itu. Ternyata surat Toha. Oke, saya kayak beri komentar dulu sampai selesai. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من هذا فرت قريش Min hadza farrat Quraisy, maka dari kalimat ini orang-orang Quraisy lari karena Umar bin Khattab tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebelumnya. Apalagi yang dibaca Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kita nggak tahu maknanya sekarang apa maknanya. Kita akan tanya ke Allah Subhanahu wa taala langsung. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu agar kamu jadi susah, agar kamu tidak mudah. Ini ada jawaban bagi Umar bin Khattab. Setelah Al-Quran turun, persoalan demi persoalan datang pada orang Quraisy, masalah demi masalah turun. Dan ketika dibaca itu langsung dijawab sama Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Umar, sesungguhnya Al-Quran ini ketika turun tidak membuat engkau semakin susah. Dijawab sama Allah, langsung jelas ke dalam relung hatinya. Maka dibaca masya kalimat ini begitu indah. Maka bertanya apakah orang Quraisy itu lari dari hal ini? Kenapa dia nggak dengar sebelumnya dengan ayat-ayat Quran ini? Maka dilanjutkan tilawahnya. Wajah Umar telah berubah. Yang sebelumnya emosi sekarang begitu tenang membaca ayat itu. Adiknya melihat ada guratan yang berubah dari wajah Umar bin Khattab. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترداه Harusnya orang mengucapkan kalimat ini bukan kalimat biasa dari Al-Quran, ini bukan kalimatnya Muhammad, ini adalah kalimat Rabbnya Muhammad. Orang yang mengucapkan kalimat ini tidak boleh disembah dengan sesuatu yang lain. Adanya kaget, Masya Allah, hidayah masuk dalam relung hati Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidi wa Habibi. خباب أنت القارئ أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. أو قد قال ذلك. أما والله قد قالها. Dia baru ingat kejadian sebelumnya. Abdullah bin Mas'ud itu
kemudian Abu Jahal yang nolongin Umar bin Khattab, sama-sama musuh Allah sih saat itu. Dan dalam masuk itu cerita ini, semoga doa Rasul itu menimpa untuk dirimu. Wallahi innaka la khairur rajulain. Bukan dari terbaik di antara dua laki-laki. Umar gak paham maksudnya apa. Ternyata itulah doa yang saya ucapkan. Wa ma adhunnu du'a an-nabiy yukhtiru. Jadi salah satu dari dalam sunnah adalah ketika kita خذوني إلى رسول الله وأصحابه. salah satu di antara dua-duanya adalah kita doakan mereka agar mereka masuk Islam. Benyamin Netanyahu, Joe Biden, Donald Trump, doakan Pak, itu sunnahnya Rasul. Doakan musuh-musuh Allah. Serius. Jadi doa ya. Jangan bayangkan Umar seperti ini. Bayangkan Umar ketika dia masuk Islam. Nah, sahabat Umar dia datang kepada Rasulullah masih bawa pedang. Yang terdengar kabar Nuaim melaporan Umar membunuh Rasulullah. Kagak tahu episode selanjutnya ternyata Umar masuk Islam dan kepada Rasulullah diketok pintunya, dicek siapa Umar, bawa pedang ya Rasulullah, gemeter itu semua di dalam. Dan yang menandakan Rasulullah, di dalam film ini tampaknya adalah Sayyidina Hamzah ngangkat tubuh Umar bin Khattab. Umar itu badannya besar. Tetapi dalam kajian sejarahnya yang ngangkat tubuh Umar bin Khattab adalah Rasulullah. Rasulullah kekar. Innahu Umar bin Khattab. Jaa mutawashshihan bisayfihi. Ini riwayatnya adalah Hamzah. Tapi harus Rasulullah karena Rasulullah tidak boleh ditampakkan diwakili oleh Hamzah. فإن يرد به الله خيرا Maka Rasulullah mengatakan sampai kapan akan وإن يرد غير ذلك akan menunggu يكن ada Allah قتله علينا. Kita coba Umar bin Khattab ketika memanggil Rasulullah harusnya memanggil ya Muhammad, tapi belum mengatakan ya Rasulullah. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. Ini ucapan Rasulullah. جئتك أؤمن بالله ورسوله وبما جئت به من عند الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. سبقتني بالإسلام يا زيد. وما كنت لأستأذنك فلقد كنت جبارا. ولن تجدني في الإسلام خوارا، وإني أشهد الله ورسوله وأشهدكم أني لا أترك موقفا آذيت به مسلما إلا وقفت فيه منافحا عن الإسلام لأستدرك على نفسي ما سبقتموني إليه. Datangnya rumahnya Abu Jahal, ya Abu Jahal, atau di anak umat Islam itu tahu anak masuk Islam. Jangan lupa enggak masuk Islam. Ketika yang lain masuk Islam mereka sembunyi, Umar bin Khattab menampakkan Islamannya. ما ورد. أما علمت أني أسلمت؟ Orang selain Umar yang masuk Islam, mungkin orang Muslim sekarang berubah menjadi orang Muslim. قد أسلمت. بل فعلت. قبحك الله وقبح ما جئت به. أما علمت أني أسلمت؟ أنت؟ نعم. Saat itu di kelamaan dia nanya siapa orang yang paling cepat nyebarin berita.
Ma'mar Al-Jumahi dilaporin, itu Ma'mar, oke, sudah. Al-Jumahi datengin, Al-Jumahi, apakah kau tahu aku sudah masuk Islam? Bener, dia lagi seleret ini, langsung lari. Qad soba Umar, dia lari ke orang-orang Mekah. Umar telah murtad. Umar melihat itu, perawinya saja, Abdullah bin Umar, gitu ya, anak Sayyidina Umar bin Khattab masih kecil, bayangin aja. Lari kejar-kejaran, Abdullah bin Jumahi sama Umar bin Khattab. Ketika teriak-teriak seperti itu, Umar menyanggahnya. Lah, kata Bang Jumahi itu bohong. Walakin kulu aslama Umar telah masuk Islam. Umar gak mau disebut sebagai soba itu keluar dari agama nenek moyang, masuk ke dalam agama Islam. Tapi bangga, sebutlah Umar telah masuk Islam, spesifik. Kejar-kejaran sampai semua orang tahu adalah Umar telah masuk Islam. Setelah itu dia berada di depan Ka'bah. Dan dia sendirian. Dari pagi sampai sore dia berada sampai kecapean. Hidup sendirian. أيها الناس Langsung lapor depan Darun Nadwa. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وقد جئت تتحدث فينا دينك وإلى نذيقنك ما كنت تذيقنا من سبق. Sebelumnya itu mungkin dari Tanda, tapi sekarang dia berbalik ke orang Muslim. حسبكم وما لكم سكنتكم أمهاتكم هل عجبتم عقولكم؟ ابن الخطاب قد صبر. ما امرؤ اختار دينا لنفسه. أتظنون أن بني عدي يسلمون إليكم صاحبهم؟ أما ذكرتم أننا نحن بني سهم حلفاء عدي؟ فما يصيب رجلا منهم فقد أصابنا. انفضوا. ما كان أغناك عن هذا؟ أفلا كنت كتمت؟ لا أكتم الحق وقد علمته ولا أفرقن بين الحق والباطل كما فرق الله بين الليل والنهار. Aku akan memisahkan Al-Faruq antara hak dengan batil. Kalau batil bilang batil, kalau hak bilang hak, gitu ya. Itu yang nanti Umar bin Khattab mendapatkan sebutan Umar bin Khattab Al-Faruq yang memisahkan antara hak dan batil. Dan menariknya nanti kita potong. Setelah itu beliau berdiri di mana sebelumnya dia mukulin orang-orang muslimin, beliau berdiri tempat itu juga sebagai seorang pendai. Dan yang kedua yang dilakukan Umar bin Khattab adalah belum menyerahkan dirinya pada kaumnya. Kenapa kaumnya telah dipukuli oleh Umar bin Khattab? Ya silahkan balas aku saat ini juga. Jangan balas aku di akhirat. Kenapa? Balasan di akhirat itu gak mudah ini. كنت آذيته أو ضربته أو يعفو. Kenapa aku lebih memilih untuk dipukul saat ini? Kenapa? Balasan pukulan di akhirat lebih syadid, lebih besar. Maka aku khawatir ketika nanti kalian membalasku di akhirat. Yuk balas aku sekarang di sini. Dan satu pun tidak ada di antara mereka yang balas Umar bin Khattab. Kenapa? Di barisan kita, barisan orang-orang muslimin. Baik, dan yang kedua adalah peta dakwah berubah. Rasulullah biasanya sholat itu sembunyi di atas gunung, di lembah-lembah, di rumah-rumah gitu kan. Setelah gara-gara Umar bin Khattab nanti akan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kita dalam keadaan benar hidup atau mati kita? Iya, kita dalam keadaan benar. Ini نغيظن أعداء ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لتخرجن فلنصلين عند بيت الله الحرام ولنغيظن أعداء الله حتى ييأسوا من باطلهم ويسكنوا عنا. Salat di depan Ka'bah. Pimpinan paling depan, barisan paling depan ada Sayyidina Umar bin Khattab dan Hamzah. Orang kaget. Ada apa ini kok suara-suara yang berbeda? La ilaha illallah, tidak ada selain Allah, la ta'zalun bali terlambat. Tapi di depan situ ada Umar, di depan situ ada Hamzah. Nyari masalah, enggak berani mereka. Abu Jahal enggak berani. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jika dia masalah terbuka ketika Umar bin Khattab masuk Islam. لا تفعل. صفان مثل هذين فيه مع عمر وحمزة لا ينبغي أن يقترب منهما حكيم ولا صليب.
Ustadz kan kiblatnya bukan ke Ka'bah. Iya, tapi Rasulullah tuh seneng banget kalau sholat depan Ka'bah. Kiblatnya di mana saat itu? Masjidil Aqsa. Menariknya ini Masjidil Aqsa, bayangkan ini Ka'bah di sini, 4 putaran, berarti di sini. Rasulullah tuh sholatnya di area sini, antar rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ketika ngadep ke situ, otomatis nembus sampai ke Masjidil Aqsa. Karena beliau senang aja dengan Ka'bah, gitu. Tapi ngadepnya sebenarnya ke Masjidil Aqsa, gitu. Dengan maksudnya apa yang disampaikan? Ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita bukan Umar bin Khattab, yuk kita cetak anak-anak kita, cucu-cucu kita sebagai Umar bin Khattab. Dulu ada kisah namanya FPI, dibukin orang-orang misalkan yang mabuk-mabukan. Ya, itu gayanya, oke lah. Tapi sisi lain, misalkan ada wali kota, cuman gara-gara nggak memperpanjang izin sebuah tempat, itu tempat tutup, kemaksiatan selesai, lebih elegan. Maka lah mungkin saat itu bukan kepemimpinan dalam bentuk, nak yuk kita seperti Umar, nge-gym, enggak. Ajarkan anak kota, gitu, berpikir logis, biar dia nanti menjadi seorang pemimpin negeri ini. Ketika dia menjadi pemimpin negeri ini, Masya Allah, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, negeri yang indah. Seperti nanti kepemimpinan Umar bin Khattab ketika memimpin Madinah, gitu. Kita didik anak-anak kita, kenalkan ini Umar bin Khattab, ada orang soleh namanya Umar bin Khattab yang tidak takut dengan kezaliman apapun, nggak takut dengan apapun. Dia menampakkan keislamannya dengan begitu bangganya, bangga sebagai seorang Muslim. Mungkin saat ini ketika kita komunitasnya di Indonesia nggak terasa itu. Coba Bapak Ibu ke bandara saja, bandara Terminal 3 gitu kan, masih pakai peci, masih oke. Lanjut, saya pernah umroh transit dari Singapura, transitnya Singapura. Kami menggunakan peci, menggunakan baju panjang tertutup, itu seperti orang aneh. Kenapa semua orang kanan kiri itu pakai ya pendek-pendek semua gitu, terbuka semua gitu. Jadi kayak kita minority gitu misalnya. Disitulah tantangan, kita berani masih pakai peci kita, bukan pecinya tapi identitas sebagai seorang muslimnya, bangga dengan keislamannya yang penting. Itu saja yang disampaikan, mohon izin lewat 10 menit. Ada pertanyaan? Nggak boleh, udah lewat. Cukup? Baik, yang kedua nanti saya persilakan ke Bapak Ibu ini, saya nanti persilakan ini membacakan filmnya. Tapi kalau pengen ngambil sebagai untuk tontonan pribadi gitu ya, dengan anak-anak bawa flash disk nanti mamparin udah punya film ya kan, di share. Salah satu alternatif. Ketika saya dulu nggak terlalu suka dengan sirah, tapi ketika baca sirah itu kayak dinasehati tanpa digurui. Kamu harus gini, itu gak enak. Tapi kalau udah nonton, memperbandingkan diri kita dengan Umar bin Khattab, apa peranmu yang kamu buat untuk Islam saat ini? Oh, saya udah Muslim, saya udah haji 5 kali. Itu kan untuk dirimu, tapi untuk orang lain apa? Oh, Masya Allah, Pak Rino sebagai DKM gitu kan. Ada reelsnya, ada videonya. Mungkin beliau udah meninggal, tapi masih ditonton orang lain. Ada kemanfaatan terus berlanjut. Maka nilai kemanfaatan itulah kepada Islam ini, apa yang telah kita berikan untuk Islam. Itu saja yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Bapak.